Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Bear Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 14. Cerita dimulai. Terlihat prajurit tingkat 2 yang tengah tertidur pulas di padang rumput. Terbangun dari tidurnya karena mendengar suara dari latihan MC kita. Prajurit tingkat 2 yang melihat MC kita berlatih bergumam dalam hati. Ototnya seperti hidup saja. Di tengah lamunannya, perhatiannya terpecah ketika MC kita berkata, "Kau sudah bangun ya?" Iya, saut prajurit tingkat 2. "Cepat pemanasan, kita harus sampai di desa hari ini," kata MC kita kepada prajurit tingkat 2 itu. Kemudian prajurit tingkat 2 itu bertanya, "Ngomong-ngomong, apa seni bela diri dirimu berasal dari berbagai latihan dan pengalaman? Dari yang kulihat, kau sangat mahir dalam pertarungan tangan kosong ataupun berpedang." "Aku cuma mengimprovisasinya," jawab MC kita yang sedang latihan. "Tidak ada sesuatu yang khusus," saut prajurit tingkat 2 bertanya. "Kenapa kau jadi banyak tanya? Fokus saja dengan bela diri dirimu sendiri," jawab MC kita. "Aku cuma penasaran," saut prajurit tingkat 2 itu. Kemudian sambil berlatih lagi MC kita berkata, "Aku cuma mengimprovisasi. Untuk hidup dalam kondisi begini, kita harus melakukan apapun yang kita bisa." "Ah, iya, Tuan Noh memang bijak," saut prajurit tingkat 2. MC kita yang mendengar hal itu dan melihat prajurit tingkat 2 itu bergumam, "Aku mulai ragu dia bisa selamat. Sudah sering kulihat anak muda yang mati karena suka penasaran. Tapi aku tidak bisa mengabaikannya kalau mengikutiku sambil menghormatiku sih." Scene beralih kepada halaman latihan naga surgawi tempat anak-anak MC kita di akademi. Terlihat anak-anak di akademi sedang bergosip. "Ku dengar ayah mereka itu prajurit tingkat 1. Bagaimana bisa mereka masuk sini? Padahal cuma prajurit tingkat 1 ya. Memang mencurigakan, aku juga tak mendengar rekomendasi tentang mereka. Jika mereka saja di sini, bukannya kita jadi setingkat dengan mereka. Tak bisa diterima ya?" "Iya, standarnya juga jadi terasa turun. Setelah kabar mereka masuk sini, jadi banyak sampah yang mencoba ikut masuk," gunjing anak-anak akademi sambil melihat Gung Hyun dan Gung Myung berlatih di halaman latihan. Mendengar hal itu anak-anak MC kita hanya bisa bergumam dalam hati. Babe pernah bilang, abaikan saja mereka yang banyak bicara sambil menutupi fakta. Mereka hanyalah sampah tas seperti kita. Kemudian anak-anak akademi bergunjing lagi. Bukankah itu pukulan pembuka gerbang? Itu gerakan dasar yang prajurit manapun di asosiasi bisa mempelajarinya. Ayah seperti itu mau mengajari apa lagi? Paling juga semuanya itu-itu saja. Kemudian Gung Myung melirik anak-anak itu setelah mendengar hal yang mereka katakan. Salah satu anak dari akademi berkata, "Dia melirik kita ya, apa maunya? Secara teknis aku adalah senior. Apa dia berani menantang senior?" saut rekannya. Anak MC kita yang memandang anak-anak akademi dengan kesal terpecah perhatiannya ketika Gung Hyun berkata, "Kau sedang apa? Cepat lanjutkan berlatih. Apa kau tidak marah mendengar kita diremehkan begitu?" saut Gung Myung. "Kau lupa perkataan Babeh. Mereka itu cuma tong kosong yang berbunyi nyaring. Guru kita di sini juga menyuruh mendalami dasar-dasarnya," jawab Gung Hyun. Kemudian anak-anak akademi yang mendengar percakapan anak-anak MC berkata, "Halah, ujung-ujungnya nyerah juga. Kupikir dia mau menyerang kita sekuat tenaga. Akhirnya sadar diri juga dengan status dan tingkat bela diri yang rendah. Abaikan saja, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Jika mereka disuruh merangkak, pasti akan nurut seperti ayahnya yang disuruh atasan." Mendengar hal itu Gung Hyun terpancing dengan kata-kata mereka dan berhenti berlatih kemudian menghampiri mereka. "Kak," panggil Gung Myung yang tidak digubris lagi oleh Gung Hyun. Masih dengan pandangan meremehkannya anak-anak akademi berkata, "Hayo hayo." Perkataan itu memicu Gung Hyun bereaksi. Gung Hyun yang tidak bisa menahan emosinya lagi langsung melompat ke arah mereka melancarkan tendangannya yang membuat anak yang meremehkannya terkapar pingsan. Kemudian anak akademi yang mencoba membantu rekannya yang terkapar pun tak luput dari serangan tinjuan Gung Hyun. Melihat rekannya dihajar oleh Gung Hyun,
salah satu anak akademi yang berbaju merah mencoba menyerang Gung Hyun dari belakang sambil berkata, "Keparat." Namun dengan sigap serangan tinjuan anak akademi dari belakang sanggup dihindari oleh Gung Hyun dan menangkap lengan anak itu, yang kemudian langsung dibanting oleh Gung Hyun. Anak itu pun terbanting dan terlempar cukup jauh. "Mun Gawang Myung!" teriak rekan anak-anak akademi yang meremehkan Gung Hyun dan Gung Myung. Kemudian Gung Hyun berkata, "Dari tadi menghina gerakan dasar, tapi mengguling saja tidak bisa." Rekan-rekan dari anak-anak yang bergosip pun berkata, "Mun Gawang Myung, bangun, lawan dia, kurang ajar." Kemudian tiga anak menghampiri Gung Hyun. Gung Hyun melihat itu teringat dengan saat dia bertanya dengan MC kita, "Beh, kalau mereka terus ngotot meledek dan menantang berkelahi, bagaimana melawan orang yang lebih banyak? Kau harus lari, kau takkan menang jika kalah jumlah." Jawab MC kita dalam ingatan Gung Hyun. "Kalau punya peluang menang?" tanya Gung Hyun kembali. "Sama saja, lari adalah siasat terbaik. Tapi, rasa sakit adalah obat terbaik untuk anak-anak bodoh yang kurang ajar." Jawab MC kita dalam ingatan Gung Hyun. Kemudian kembali saat Gung Hyun dihampiri oleh tiga anak rekan yang meremehkan Gung Hyun dan Gung Myung. Melihat hal itu Gung Hyun bergumam dalam hati. Mereka cuma tong kosong bunyi nyaringnya. Cuma bayar latihan, tanpa mempelajari apapun. Salah satu anak bersiap dengan kuda-kudanya dan langsung menyerang Gung Hyun. Dengan sigap Gung Hyun mampu membalas dengan menendang kaki anak yang menyerang sebelum datang kepadanya sehingga membuat anak itu tersungkur. Tak berhenti sampai di situ, salah satu anak maju dengan tandukan kepalanya mengarah ke Gung Hyun. Saat tandukannya mengenai Gung Hyun yang berdiri tak bereaksi, anak itu bergumam dalam hati. Kenapa dia tidak jatuh? Kemudian Gung Hyun berkata, 2 jam melatih kuda-kuda dan sejam jalan jongkok. Hah, saut anak yang menyerangnya tidak paham. Itu latihanku setiap hari. Kata Babeh, badan bawah seorang pria harus kokoh. Kata Gung Hyun yang langsung mementalkan tandukan penyerangnya ke belakang, yang membuat anak-anak lainnya yang bergosip dan membuli pun terkejut. Sepertinya kau tak pernah melatih tubuh bagian bawah. Kata Gung Hyun saat melihat anak pembulinya jatuh terpental ke belakang. Melihat hal itu anak-anak yang lain yang ikut membuli Gung Hyun dan Gung Myung mulai mengempung Gung Hyun. Melihat hal itu, Gung Myung yang panik berkata, "Kak, diam di sana," saut Gung Hyun, yang bersiap dengan kepungan. Kemudian anak-anak mulai menyerang dengan jurus tusukan tangannya dan pukulan, namun dengan sigap mampu dihindari oleh Gung Hyun dan bergumam dalam hati. Lamban, terlalu lamban, 2 kali lebih lamban dari pukulan Gung Myung. 3 lainnya bahkan 3 kali lebih lamban dari seorang Hyun. Gerakan mereka sangat terbaca. Setelah menghindari semua serangan, Gung Hyun menangkap tangan salah satu anak. Anak yang ditangkap oleh Gung Hyun bergumam dalam hati. Dia mau pakai gerakan aneh lagi. Setelahnya Gung Hyun menarik tangan anak itu dengan melompat ke belakang yang membuat anak itu jatuh membentur lantai latihan. Melihat anak itu dengan mudah jatuh ke lantai, Gung Hyun bergumam dalam hati. Aku justru kaget mereka lebih lemah dari dugaan. Yang kemudian membuat Gung Hyun teringat kembali dengan kata-kata dari MC kita. Dalam ingatan Gung Hyun MC kita berkata, "Tapi jangan berlebihan, dan kalau masalah sepele, terima saja tinjuan mereka. Meski aku lebih kuat, aku hanya boleh pasrah." Tanya Gung Hyun, "Jika ada balita memukulmu, apa kau mau membalasnya?" Tanya MC kita kembali kepada Gung Hyun. "Mana tega," saut Gung Hyun. "Kesimpulannya sama saja, terima saja tinjuan dari orang yang jauh lebih lemah darimu. Ku jamin tinju mereka takkan berasa." MC kita menjelaskan kepada Gung Hyun. Chapter kembali kepada saat Gung Hyun diserang dan ditinju. Salah satu anak yang meninju tersenyum dan bergumam dalam hati. "Pukulanku kena." Gung Hyun yang menerima pukulan itu melihat anak itu dengan wajah datarnya dan bergumam. "Benar-benar nggak berasa, tapi mereka pelajar bela diri bukan balita." Lamunan Gung Hyun terpecah saat salah satu anak mengayunkan tendangan yang menyerempet hidung Gung Hyun sehingga mengeluarkan sedikit darah. Melihat hal itu, Gung Myung yang panik berkata, "Kak, darah, hidungmu berdarah." Tendangan itu pun berhasil mendarat kepada Gung Hyun yang dengan sigap menangkisnya dengan kedua tangannya. Melihat tendangannya masuk, anak pembuli pun saling bergumam. "Bagaimana rasanya? Tendangannya adalah yang terbaik di kelas kita." Kemudian Gung Hyun yang terpancing emosi membalas dengan cepat dengan melakukan tendangan kepada mereka. Uak, 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 anak-anak pembuli pun terkapar tak bisa bangkit kembali.
Setelah itu Gung Hyun tersadar dari emosi gelapnya dan bergumam. Waduh kebiasaan, kenapa aku mencemaskan masalah ini? Mereka duluan yang mulai. Mereka juga mengolok-olok Babeh. Apa kau pakai kesempatan ini buat menghancurkan mereka sekalian saja? Ya, mending diakhiri saja sampai tuntas. Erangan dari anak pembuli yang terkapar, yang mulai didekati oleh Gung Hyun. Namun perhatian Gung Hyun terpecah saat Gung Myung berkata, Kak, sudah apanya, aku bahkan belum mulai, saut Gung Hyun. Kalau mereka mati bagaimana? Jawab Gung Myung, yang membuat Gung Hyun panik dan bergumam. Kalau mereka mati bagaimana? Kemudian Gung Hyun berkata, mending sudahi saja. Iya sudah, mending kita kembali sebelum kena hukum, saut Gung Myung. Kemudian mereka berdua berlari keluar dari halaman latihan akademi. Chapter beralih setelah beberapa lama kemudian di kantor Akademi Naga Surgawi. Terlihat protes dari orang pembuli kepada kepala akademi. Di mana anak-anak itu? Tolong bawa mereka kemari sekarang. Terus kapan mereka di sini? Kepala akademi yang pusing menjawab pertanyaan mereka. Harus berapa kali ku katakan? Mereka sedang tidak di sini. Karena jam pelajaran sudah usai, mungkin mereka pulang. Kita bisa menanyakan penjelasan mereka besok. Kemudian tetua dari Naga Mujur Yun Jahju berkata, murid kami dari Sekte Naga Mujur sedang sekarat. Tidak boleh ada penundaan. Apa kau masih duduk tenang jika jadi diriku? Mendengar hal itu kepala akademi, Jong Wong yang sekaligus kepala Sekte 8 Pengabdi bergumam dalam hati. Kalau muridku dari Sekte 8 Pengabdi tidak akan seperti itu. Kalau aku pasti akan merasa malu sampai ingin menggali lubang dan mengubur diri. Lamunannya pun terpecah perhatiannya saat ketua Sekte Tinju Baja Lee Se-mun yang menjadi orang tua pembuli menembaknya dan berkata, kau merasa malu karena kita membesar-besarkan perkelahian anak ya? Dengan tersenyum canggung karena sudah ditebak dengan tepat, kepala akademi berkata, tidak, aku mengerti masalahnya. Lalu orang tua pembuli lanjut bertanya, lagi pula, bagaimana anak-anak dari prajurit tingkat 1 bisa masuk ke dalam Akademi Naga Surga? Yang kemudian dijawab oleh kepala akademi dengan berkata, soal itu karena rekomendasi khusus. Rekomendasi khusus? Rekomen dari siapa? Tanya tetua Sekte Kebiadaban Pedang. Peng Su, rekomendasi dari Badan Intelijen Pendopo Naga. Jawab kepala akademi. Lalu orang tua pembuli saling berbicara. Berarti kita harus cari orang itu dulu. Kita harus meminta izin dulu untuk bertemu dengan anggota Asosiasi Naga Surga. Minta saja daripada duduk diam tanpa berbuat apapun. Akademi Naga Surga jelas-jelas bertujuan untuk menyaring anak-anak terpilih demi mengisi kekosongan anggota Asosiasi Naga Surga ke depannya. Mustahil jika dipercayakan pada anak prajurit tingkat 1. Mendengar percakapan mereka kepala akademi hanya bisa bergumam dalam hatinya. Kenapa terjadi hal begini saat akademi sedang dipimpin olehku? Dan kemudian dia berkata, pokoknya aku tak punya kaitan dengan ini. Pergilah ke asosiasi sendiri dan... Belum selesai berkata pintu ruangan rapat terbuka dan seseorang datang. Kemudian kepala akademi berkata, siapa yang menyela rapat dalam kastil? Ternyata yang datang adalah seorang yang dikenal sebagai tinju kiri tombak kanan, Chun Il-sang. Yang datang dan berkata, apa yang terjadi? Semua orang yang berada dalam rapat itu membungkuk memberikan hormatnya dan berkata, selamat datang Tuan Chun, sambil terkejut dan bergumam, tinju kiri tombak, kenapa petarung pendopo naga beladiri ada di sini? Kudengar dia bersembunyi setelah menyia-nyiakan posisi terbaik dalam batalion naga surgawi, tapi kenapa harus sembunyi di sini? Kemudian Chun Il-san berkata, apa kabar, ada apa? Tanyanya kepada kepala akademi. Kemudian kepala akademi menceritakan semuanya kepada Chun Il-san. Mendengar hal itu Chun Il-san bergumam dalam hati. Ujung-ujungnya ayah ikut terlibat dalam perkelahian anak. Lalu Chun Il-san tertawa mendengar hal itu dan berkata, hahaha, maksud kalian masuk Akademi Naga Surga adalah keajaiban. Menurutku malah anak-anak yang masuk ke akademi belakangan ini tidak memuaskan. Tuan Chun, saut kepala akademi yang merasa tidak enak dengan orang di sekelilingnya. Kalian ini banci ya, sejak dulu, yang namanya beladiri harus ada memukul dan dipukul. Kalian malah mikirnya seolah yang penting bisa mukul, kata Chun Il-san kepada orang tua pembuli. Chapter beralih kepada MC kita yang sudah ada di desa Huixiang. MC kita yang sudah tiba di penginapan berkata kepada prajurit tingkat 2. Kau ada uang,
Kemudian prajurit tingkat 2 itu merogoh kantongnya dan memberikan sekantung uang. MC kita menerimanya dan membukanya pun terkejut dengan isinya dan berkata, "Orang macam apa yang jalan-jalan bawa uang sebanyak ini? Simpanlah di bank, itu tidak seberapa kok," saut prajurit tingkat 2. Mendengar hal itu MC kita bergumam dalam hati. Tidak seberapa, dia ini anak tajir apa? Bukannya upah prajurit tingkat 2 cuma sekitar 3 perak. Apa keluarganya kaya? Tidak mungkin sih, kalau kaya buat apa milih pekerjaan ini? Prajurit tingkat 2 yang melihat MC kita melamun melihatnya bertanya, "Ada apa?" "Tidak, sebaiknya kita pakai beberapa uang ini. Kita bisa menghubungi pihak asosiasi nanti," saut MC kita yang mengembalikan uangnya kepada prajurit tingkat 2. "Baiklah, aku setuju," jawab prajurit tingkat 2. Kemudian MC kita memasuki restoran. "Selamat datang," pelayan restoran berkata. "Kau mau kemana?" tanya MC kita kepada prajurit tingkat 2 yang berjalan menuju tangga. "Kita pesan di lantai atas saja," saut prajurit tingkat 2. MC kita yang mengikutinya bergumam dalam hati. "Hah, tapi lantai kedua kan mahal-mahal. Apa dia memang aslinya dari keluarga kaya? Sikapnya terlalu biasa." Setelah sampai di lantai atas dan saat ingin membuka pintu ruangan, pelayan restoran berkata, "Harga ruangan itu, beserta makanannya agak sedikit mahal. Karena menunya sama saja, sebaiknya makan di lantai bawah." MC kita yang mendengar itu pun bergumam dalam hati. Bahkan sampai diminta penjualnya. Lalu berkata, "Kita sebaiknya..." Belum selesai berkata MC kita terkejut ketika prajurit tingkat 2 itu melemparkan satu tael perak kepada pelayan restoran. Dengan cepat pelayan restoran itu bergerak membuka pintu ruangan dan berkata, "Maafkan kelancanganku tadi." "Tak apa. Tempat sebesar ini pasti masakannya juga bagus kan?" tanya prajurit tingkat 2. "Koki kami adalah yang terbaik di desa ini," saut pelayan restoran. "Bagus, taruh semua menu di meja ini," jawab prajurit tingkat 2. Sebenarnya siapa?" tanya pelayan restoran yang belum selesai langsung disela oleh prajurit tingkat 2. "Jangan bertanya yang tidak perlu. Lalu segini pasti cukup kan?" Pelayan dan MC kita kaget membuka kantung uang itu. MC kita bergumam dalam hati. Apa dia tahu kantung itu senilai berapa? Masa memberikan semuanya? "Pak Noh masuklah," kata prajurit tingkat 2 yang memecah gumaman MC kita. MC kita yang mendengar itu lagi-lagi bergumam. Dia pasti dari keluarga kaya. Chapter beralih kepada ruangan rapat akademi. "Jangan mengelak terus tuan, mereka bukan hanya dipukuli, tapi juga terluka. Ini masalah serius," Tetua Tinju Besi berkata kepada Chun Il-san. Kemudian langsung disambung oleh Tetua Kebiadaban Pedang dengan berkata, "Latih tanding tidak masalah, tapi seharusnya ada pengawasan dari senior. Jika latih tanding berakhir sebrutal ini, siapa yang mau bertanggung jawab jika ada kasus yang lebih serius?" Mendengar hal itu Chun Il-san berkata, "Berarti mereka latih tanding 1 lawan 4 anak gitu. Mereka pasti menyerang lebih dulu." Lalu anak prajurit tingkat 1 itu membalas, "Berhentilah mengelak, apa maksud ucapanmu?" saut orang tua pembuli. "Apapun yang terjadi alasan kalian ribut-ribut berkumpul di sini karena kalian mau si anak itu menunjukkan diri," jawab Chun Il-san. "Dengar dulu cerita lengkapnya," jawab Tetua Tinju Besi. "Kau sudah paham apa yang terjadi kan? Mereka meledek si Gung Hyun dan babak belur sendiri," saut Chun Il-san. "Soal itu," saut Tetua Tinju lagi yang belum selesai berkata langsung disela lagi oleh Chun Il-san dengan berkata, "Sebentar, kalian mau apa kalau sudah ketemu anaknya? Mau membalaskan anak-anak kalian?" "Tuan Chun," saut serempak dari orang tua pembuli. Kemudian Chun Il-san berkata kepada kepala akademi, "Apa si Gung Hyun pakai semacam senjata?" "Tidak, katanya dia bertangan kosong," saut kepala akademi. Kemudian Chun bertanya lagi, "Apa dia menyerang diam-diam saat mereka lagi sibuk sendiri?" "Kalau itu," saut kepala akademi yang belum selesai berkata disela pertanyaan kembali dari Chun Il-san. "Apa dia menggunakan racun?" "Tidak ada racun yang dipakai," jawab kepala akademi. Kemudian Chun Il-san berkata kepada orang tua pembuli, "Terus apa yang mau kalian tuntut? Ujung-ujungnya, mereka hanya kalah bertarung." "Cih. Anak-anak yang sekarang dimanjakan memang banyak mulut doang. Kalau mereka murid kalian malah justru jadi pengalaman bagus. Setelah merasakan kekalahan, mereka takkan meremehkan lawan lagi."
Meskipun mereka belajar bela diri, tapi tetap saja masih berumur 10 tahun, yang artinya cuma perkelahian anak. Jika mereka memang kompeten, apa mungkin akan kalah hanya karena satu orang? Karena mereka dulu yang kena pukul, tentu saja akan tidak bisa menahannya lagi. Tanpa lihat saja sudah jelas kepayahan mereka. Cih, makanya kalau mendidik anak itu yang tegas. Mendengar ceramah agama dari Chun Il-san, tetua kebiadaban pedang terpancing emosi dan berkata, "Lagi pula, kenapa prajurit tingkat 1 bisa memasukkannya ke Akademi Naga Surga? Bukankah bertentangan dengan prinsip akademi?" Kemudian Chun Il-san yang mendengar itu langsung ngegas juga dan berkata, "Akademi ini mendidik orang yang kelak bisa memimpin asosiasi naga surgawi. Mau anak-anak kalian atau prajurit biasa pun pantas masuk jika mampu. Jika mereka mampu menunjukkan kemampuan dan keberanian melawan sekte serta menghajar murid-murid kalian, kita harus mendapatkan mereka meskipun secara paksa." Tetua tinju besi yang ikut terpancing emosi juga ikut ngegas dengan berkata, "Jangan mengalihkan topik terus. Meskipun kau punya pengaruh lebih besar dalam asosiasi dibandingkan kami, tapi kami juga masih anggota asosiasi naga surgawi." Mendengar hal itu Chun Il-san dengan tatapan mata yang tajam berkata, "Tampaknya kau punya kesalahpahaman, asosiasi naga surgawi dibuat agar yang lain tidak menindas kita. Yang artinya kita harus kuat. Jika mereka cukup kuat, apa salahnya masuk ke dalam Akademi Naga Surgawi? Bukankah selalu orang terkuatlah yang berada di atas?" Mendengar ceramah agama dari Chun Il-san, orang tua pembuli hanya bisa terdiam, sedangkan kepala akademi yang ikut mendengarkan hanya bisa bergumam. "Kudengar pukulannya saja terlampau kuat meski tanpa memakai tombaknya. Tapi kurasa kata-katanya juga membahana." Yang kemudian kepala akademi lanjut berkata, "Sudah, bagaimana kalau kita mencegah saja anak-anak itu agar tidak berkelahi layaknya orang dewasa? Apa kalian setuju?" Orang tua pembuli yang mendengar itu pun langsung menoleh kepada kepala akademi dengan lirikan tajamnya. Kepala akademi yang mendapatkan hal itu hanya bisa tertawa canggung. Hahaha, dan kemudian berkata, "Seberapa keras pun kupikirkan, memang terdengar agak aneh jika anak prajurit tingkat 1 mampu melakukan itu kepada 4 murid kalian. Aku juga setuju dengan Tuan Chun yang tidak memedulikan status dan tidak ada salahnya memasukkan anak bertalenta ke dalam Akademi Naga Surgawi. Apa masih ada yang keberatan? Mari kita biarkan mereka berlatih hingga jadi dewasa yang pantas. Apapun hasilnya nanti, akan kita pakai sebagai kesimpulan." Semua orang yang terlibat perdebatan pun kaget dengan ucapan kepala akademi. Mendengar hal itu, Chun Il-san bergumam dalam hati. Apa maksudnya mereka mau diadu saja secara benar? Kemudian kepala akademi melanjutkan perkataannya dengan berkata, "Gelar apapun yang kalian miliki, pasti akan berimbas menjadi baik bukan? Kasus ini bisa menyebar luas jika kita terus memperdebatkan siapa yang salah. Jadi mari kita biarkan mereka latih tanding dalam pengawasan kita, agar tidak ada kesalahpahaman lagi." Mendengar hal itu, orang tua pembuli setuju dan saling berbicara. "Kurasa ide yang bagus. Jika mereka sudah siap, mereka tak mungkin kalah." Chapter beralih beberapa saat kemudian setelah orang tua pembuli pergi dari kantor akademi. Terlihat Chun Il-san berbincang dengan kepada kepala akademi. "Di mana anak-anak itu tinggal?" tanya Chun Il-san. "Aku juga kurang tahu, mereka masuk melalui rekomendasi intelijen pendopo naga. Mungkin lebih cepat tanya ke sana," jawab kepala akademi. Chun Il-san yang mendengar itu hanya bisa bergumam. Kenapa harus tempat itu dari sekian banyaknya tempat lainnya? Aku tidak begitu akur dengan kakak seperguruanku. Bodoh amatlah, aku tidak mau memikirkannya. Jika mereka dikeluarkan, biar kulatih sendiri dan membawanya ke dalam sekteku. Kepala akademi yang melihat Chun Il-san yang menguap juga bergumam dalam hati. Nampaknya dia sudah kembali ke dirinya yang seenak jidat. Chapter beralih kepada MC kita kembali. MC kita yang terkejut melihat banyaknya makanan di atas mejanya bergumam. "Inikah menu yang seharga 5 emas? Silahkan dinikmati," kata prajurit tingkat 2 itu menyuruh MC kita. "Mari makan," jawab MC kita yang langsung ngegas makan. Saat sedang makan MC kita berkata kepada prajurit tingkat 2 itu, "Apa yang kau makan itu? Kau harus banyak makan agar lebih berotot. Dengan tubuh kecil itu, mana pantas disebut pria?" "Makanku cukup banyak kok," saut prajurit tingkat 2 yang tersenyum canggung. Kemudian MC kita berkata, "Meskipun rasanya enak, tapi aku merasa buang-buang uang.
Aku tak pernah menyangka bisa makan makanan yang senilai 5 emas selama hidupku. Rasanya sudah pantas, saut prajurit tingkat 2 itu lagi. Mendengar hal itu MC kita hanya bisa bergumam. Pantas, apa dia termasuk food vlogger makanan yang pernah kudengar? Orang tajir memang beda. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.